Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, ini tanggal 21 Desember 2022 ya. Market update akan saya sampaikan seminggu jelang akhir tahun 2022 dan sekaligus beberapa saham pilihan. Ya teman-teman, kita akan langsung masuk menuju ke bahasan IHSG-nya dulu ya. Seperti ini adalah kondisi dari IHSG teman-teman. Jadi untuk IHSG rentang geraknya masih sama ya, support resistnya masih sama, di mana resistannya di 6826, supportnya 6755, seperti itu. Kemudian sekilas untuk kondisi regional index hari ini hitungannya, eee, cukup oke ya. Ini per saat ini tanggal 21, ini yang tadi malam ya Amerikanya, rebound ya akhirnya setelah berapa hari koreksi. Bursa Asianya juga udah mix antara, memerah dan sebagian hijau untuk Hang Seng, dan untuk Eropanya closing sore ini bagus. Terus kemudian untuk, futuresnya teman-teman, futuresnya ini hijau tipis ya. Kita lihat dulu untuk harga komoditas sekilas ya, kondisi dari harga komoditas. Crude oil-nya udah rebound dari 71, sempat sampai di 77, retracement 74, ini kembali di sekitar 7 lagi rebound ya minyaknya. Kemudian natural gasnya ini masih di low, coal-nya masih tetap di 400-an teman-teman ya, CPO masih di 3960. Sedangkan untuk gold teman-teman ini yang, harganya masih naik terus di 8.815-an per troy ounce, jenisnya masih kisaran sama tapi kecenderungannya adalah rebound dari retracement ya. Kemudian untuk nikelnya juga, rebound dari retracement-nya dia. Nah kemudian kita lihat dulu untuk penggerak atau saham-saham penggerak dari bursa ya. Secara umum sebenarnya kalau kita kesampingkan dari pergerakan Bian hari ini secara umum penggerak bursanya ini cukup imbang antara yang, mendorong naik IHSG dan memberatkan IHSG. Namun demikian dengan komposisi Bian yang hari ini naik 13, sekian persen, ini tentu mempengaruhi gerak dari indeks. Nah, kalau teman-teman ingat ya, dulu saya sering buat peta pergerakan, tapi peta pergerakan itu ya sudah berubah ya ini. Karena biannya sekarang udah di level di nomor 3 ya, go to-nya sekarang kan pindah di nomor 14, kan begitu ya kalau dilihat. Go to-nya di 14, sempat turun di berapa itu kemarin, sempat naik ke 10 juga go to-nya, tapi go to-nya udah jauh. Nah, kalau Arto yang dulu di 10, nah sekarang Arto itu ada di 26 atau berapa, 37 ya. Karena semakin turunnya market cap dari Arto, maka posisi Arto sendiri udah jauh di bawah seperti itu. Yang saat ini menggerakkan atau mempengaruhi gerak bursa yang signifikan tentu adalah Bian ini, karena ya saya sendiri setahu saya belum pernah trading di Bian ya. Ini cuman sering saya pantau, pergerakannya. Ini barang sepertinya tipis pergerakannya teman-teman, kita lihat. Nah, ini kan barang-barangnya bid offer-nya tipis hitungannya begitu ya. Ini adalah untuk penggerak bursanya. Oke, kemudian kita tengok dulu untuk, komposisi dari, maksud saya pergerakan dari chart dari saham-saham yang menggerakkan bursa ya. Komposisi chart dari saham-saham yang menggerakkan bursa ini bagaimana? Nah, ini adalah kondisinya. Saya udah membuat, summary atau ringkasan untuk saham-saham penggerak bursanya hari ini. Yang bergerak naik itu ada BCA ya, BCA, terus kemudian Bian nih bergerak naik juga. Kemudian ada Telkom, ya Telkom bergerak naik juga ya teman-teman, yang menguatkan IHSG. Kemudian ada TPIA. Sekaligus ini teman-teman juga bisa gunakan ya, karena ini adalah saham-saham yang nanti akan saya bahas juga. Kalau misalkan teman-teman perhatikan juga, karena ini sudah langsung saya pilih saham-saham penggerak bursa yang pergerakannya hari ini bagus. Kemudian ada Adaro juga.
teman-teman. Ada row itu hitungannya retracement tapi ini sudah mulai rebound lagi. Kemudian ada HMSP, ini juga hitungannya menuju rebound. Nah, kalau seperti ini mungkin chart yang sebelumnya kita geser dulu, baru kita isolated ya, atau kita hanya bahas di area sini dulu, terus kemudian kita cari resistannya dari si HMSP ini teman-teman. Di mana HMSP saat ini atau hari ini rebound dari 931 atau rebound dari 23,6 retracement dan resistan berikutnya 945, 38,2 retracement dan juga kemudian 50 retracement-nya atau sementara targetnya itu ada di 955 ya. Kemudian ada GoTo ya, kita cek dulu untuk GoTo. GoTo sih saya nggak ada posisi, cuman selalu saya pantau karena GoTo sendiri saat ini secara posisi kan memang di 14 ya, masih cukup berpengaruh begitu. Setelah itu ada United Tractor, mungkin ini memang belum ada sinyal, tetapi yang bisa kita lihat adalah ini penurunannya dari United Tractor ini udah mulai terbatas ya. Dan karena pergerakannya cukup tipis dalam beberapa hari ini sehingga ketika ada rebound sedikit dari harga rata 3 dan 5 hari, terjadi munculnya tanda panah ke atas atau cross up sinyal 35 ya teman-teman. Terus kemudian, penggerak bursa juga adalah Kalbe Farma, tapi Kalbe Farma ini kan hitungannya saat ini dekat-dekat resistan, retracement kecil begitu ya. Terus ada juga di bagian bawah ini yang saya pilih yang bagus-bagus saja, MTEL. MTEL itu ceritanya kan naik 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 dan retracement-nya ini sudah mulai rebound ya, artinya kalau misalkan kita tarik Fibonacci tersendiri dari kenaikan dari bawah ini, koreksinya dia tuh sudah sampai di sekitar 38 retracement, baru mau sampai di 38 retracement tapi sudah ada rebound. Ya, seperti itu. Kita cek aja kita ikuti aja selama beberapa saat ke depan. Nah, terus teman-teman untuk pergerakan dari sektor-sektor saham ya. Kita refresh. Secara umum memang hari ini banyak yang banyak yang naik, tetapi kecil ya. Yang signifikan adalah dari sektor energi ya, dari sektor energi. Kalau kita urutkan yang signifikan dari sektor energi, ini indeks ya teman-teman, sektor energi, ISSI, MBX seperti itu. Kalau kita kupas itu dapatnya nanti juga saham-saham yang udah saya bahas tadi, beberapa memang tidak populer gitu ya. Beberapa tidak populer, ini juga kalau kita cari-cari juga, ini contohnya ini beberapa tentu tidak populer di saya maupun teman-teman juga ya. GTBO ini walaupun naik tapi volumenya kecil banget. SSI kemudian kita tarik juga ini Bian ya, ketemunya Bian juga, BEPS, BRIS nanti akan saya bahas ya, kemudian MB ini juga hitungannya ini barang-barang baru, BRIS nongol lagi, AGI nongol lagi, nanti akan saya bahas juga. Intinya banyak naik tapi sebagian besar yang naik ini adalah yang kurang umum sahamnya, begitu ya. Jadi memang kondisi market memang sepertinya belum begitu bagus. Namun demikian teman-teman, di kesempatan kali ini saya juga membahas juga beberapa saham yang udah saya pilih ya, ada sekitar 20-an ya. Mungkin, bisa ada potensi kenaikan, ya ini menjelang sekitar seminggu lebih sedikit menjelang akhir tahun ya teman-teman, akhir tahun 2021, yang mana saya rasa ini cukup berat untuk tahun ini bagi saya maupun mungkin bagi teman-teman semuanya ya untuk posisi, trading and investment-nya seperti itu. Oke, kita akan langsung saja atau saya akan langsung saja ke saham-saham yang udah saya pilih teman-teman ya. Internet saya agak lambat hari ini. Nah, yang pertama BBTN teman-teman ya. Nah, yang pertama BBTN teman-teman mungkin bisa lihat, saat ini atau ini sebenarnya dari kemarin-kemarin juga udah saya petakan pergerakan dari BBTN ini, di mana BBTN ini ada satu area spekulatif buy 0 sampai 23 retracement di sini resistannya adalah di sekitar 1396 ya atau 1400-an begitulah. Resistan berikutnya di 1420, target sementara di 1455 ya teman-teman. Cukup menarik. Kita ini aja dulu, kita simpan aja dulu pola, ini peta geraknya. Oke, kemudian yang kedua adalah BRIS ya, BRIS. Seperti ini pergerakan dari BRIS, saya hapus saja dulu.
dan akan saya petakan dari yang saya breakdown ke dalam ini aja. Jadi ini memang ini dari swing high ke swing low seperti ini, tapi ini akan terlalu lebar teman-teman. Jadi bisa sebenarnya kita gunain trend base tapi ini belum kepotong ya. Jadi ini kita hapus, kita tidak gunain trend base itu. Ini juga belum kepotong, belum terjadi penembusan tren. Sebenarnya pakai ini juga belum bisa, belum terjadi penembusan tren, jadi trend base Fibo belum bisa. Jadi kita gunain peak and through Fibo atau Fibo swing low, swing high aja, kira-kira dari sini aja. Jadi untuk breeze kita bisa perhatikan kemarin dia sampai di 1100 merupakan support sementara begitu, karena dia rebound dari 1100 hari ini, dan area hijau ini adalah area speculative buy 0 sampai 23,6 retracement, yaitu resistannya adalah di 1180 teman-teman. Di 23,6 retracement berikutnya adalah di 38 retracement, resistan berikutnya 1231 dan sementara targetnya itu ke 50 retracement di 1271 teman-teman ya. Baru nanti kalau misalkan dia break dari sini, baru saya akan gunain ini sebagai swing high ya, dan juga kemudian sebagai swing high ini. Jadi sementara untuk breeze teman-teman perhatikan resistannya tadi 1180, 1230 dan targetnya 1271. Kemudian BNGA teman-teman perhatikan karena ini dalam tren naiknya masih cukup terjaga ya. Kemarin memang dia sempat terkoreksi sampai 50 retracement dan ini sebenarnya hitungannya juga wajar karena satu tren naik koreksinya itu memang umum orang tuh antri di 50 retracement. Dan ketika sampai di 50 retracement pun dia juga balik arah ya teman-teman, naik ke atas. Jadi sementara koreksinya boleh dibilang hanya sampai 0 sampai 38,2 retracement. Ini sebenarnya juga masih bagus. Dan saat ini memang terjadi sedikit koreksi lagi dan dia tertahan di 23,6 retracement. Jadi perhatikan dulu 1190 adalah merupakan supportnya. Sudah ada rejection seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi naik, kemungkinan besar tren ini akan lanjut. Kemudian BTPS, Pak, ini saham kan turun begitu, kok dibahas? Jadi saya cuma jagain aja buat teman-teman karena ini tipikalnya adalah kadang kalau naik juga nggak ketulungan begitu. Dan saat ini dia adalah berada di support. Memang belum muncul sinyal. Hari ini pun secara candle juga masih uh, dark cover ya. Jadi candle yang kemarin tuh di cover candle turun yang lebih besar. Jadi sebenarnya ini masih sinyal turun yang kuat. Saya cuma sampai ini aja. Mungkin kita pantau aja dulu begitu. Kemudian AGI ini sebenarnya masuk list yang kemarin juga ya teman-teman. Masuk list saya yang kemarin. Bahwa dalam tren naik ini koreksi dia udah sampai di 61,8 retracement. Ingat ya bahasan saya kemarin. Dan apabila rebound minimal ke 38 retracement 22.200 lanjut naik ternyata. Jadi ini sebenarnya salah satu saham yang mana di kondisi sekarang kita sulit mungkin untuk mendapatkan profit, tapi AGI ini cukup lumayan ya. Dia rebound dari 2100 sampai hari ini 2300-an. Kemudian Wika ya, memang ya masih hitungannya masih pelan-pelan aja. Tapi ya siapa tahu lah dalam seminggu ini ada satu keajaiban pergerakan dari saham-saham yang terkait konstruksi, karena memang biasanya di akhir tahun ini saham-saham yang termasuk saham yang bergerak begitu. Saya sendiri jarang banget sekarang pegang konstruksi karena boleh dibilang beberapa kali harus keluar impas ataupun cut loss ya, karena ya dikadasinya saya masuk tapi balik arah besoknya cukup kuat turunnya, jadi saya buang dulu begitu, dan beberapa kali terjadi sehingga langkah saya adalah mungkin lebih baik menunggu dulu begitu ya. Tapi sementara kalaupun misal muncul sinyal-sinyal seperti ini tetap akan saya update untuk teman-teman semuanya. Resistan 822 berhasil dilewatin, jadi sekarang support ya. Resistan terbarunya adalah di 840, target 870. PTPP memang belum begitu kuat sinyalnya, tapi ya setidaknya penurunan sudah mulai terbatas. Resistannya 75, 760, 794, kemudian target 824 ya teman-teman. Kemudian untuk Telkom ini ya hitungannya rentang geraknya masih sama, resistannya tepat di 3780.
Resistan berikutnya 3912, targetnya sementara masih sama 4020 ya teman-teman. Kemudian MTEL juga udah saya bahas kayaknya tadi ya. Jadi MTEL itu naik lewatin 50 retracement-nya di sini teman-teman. Yang di hijau ini 50 retracement. Kemudian 50 retracement dia berhasil naik lagi ke 61,8, kemudian 78,6. Namun demikian retracement terkoreksi. Nah, koreksinya adalah ini, saya geser. Koreksinya dia itu cukup terjaga karena hanya sampai di 38,2 retracement dan ini sudah mulai rebound ya. Kita pantau aja dulu begitu. Kemudian MTDL turun beberapa hari ini. Kita kalau ngelihat seperti ini nggak usah mengambil segmen yang paling jauh. Kita gunain aja ini. Kita analisa yang ini aja. Baru dari sini kita tarik Fibonacci-nya teman-teman. Untuk ngelihat rebound-nya dia itu ketemu resistan di berapa. Resistan dia ada di 541 berhasil dilewatin, 555 atau 555. Itu berikutnya resistannya dan sementara targetnya di 566 ya teman-teman. Kemudian yang bisa diperhatikan adalah TPIA, ini kisarannya sebenarnya sama, masih testing 50 retracement sebelumnya yang area hijau itu teman-teman ya. Jadi ya wajar kalau ketemu 50 retracement, itu memang bagi saya itu adalah satu titik yang harus kita lihat. Apakah di situ terjadi koreksi yang berlebihan atau koreksi tipis? Biasanya kalau terjadinya koreksinya berlebihan bisa balik arah lagi masuk ke area-area spekulatifnya di 0 sampai 23 yang bawah, ini 0 sampai 23. Tapi kalau misalkan retracement-nya sedikit aja, ya mungkin dia masih akan lanjut naik. Jadi sementara begitu dia retest di 50 retracement ya. Kemudian Adaro secara pergerakan juga masih bagus, koreksi-koreksi tipis aja, ini bisa bertahan di 50 retracement, supportnya 3860, resistannya 3960-an ya teman-teman. Kemudian untuk Akra memang ini boleh dibilang rebound dari dasarnya, kisaran 1320. 1320 ini ada rebound tapi ini hitungannya resistan ya, 1380, resistan berikutnya 1415. Targetnya masih sama di resistan 1450. Kemudian Bumi, ya kalau kita lihat memang resistannya ada di 173, kemudian 186 ya. Itu aja, simple aja. Kemudian untuk BP ini kita geser dulu aja. Ya, baru kita ambil hanya area ini. Ya, dari sini dalam tren kenaikannya ini koreksinya udah sampai di berapa? Kita coba tengok begini. Koreksi dia udah sampai di 50 lebih ya, di 61,8 retracement. Jadi di sini dia break dari 38 retracement, targetnya ke 61 kecapai, hampir kecapai dan mulai rebound, maka sementara target dia ke 170 dulu ya. 170 dulu di 38,2 retracement. Kemudian TCPI saya hanya bisa bilang ini barang memiliki pola, kadang turun, kemudian naik. Apakah akan demikian? Ini udah turun beberapa hari sebelumnya dan ini sudah sekitar 7 hari bursa lebih. Ya 7 hari bursaan dia membuat satu base, apakah akan rebound? Ya dipantau aja ya teman-teman. Kemudian SMSM ya. Bukan Surya MS. Kalau Surya MS kan saya. Nah ini simpel aja sih sebenarnya, kalau lihat satu barang yang kebablasan turun berhari-hari itu biasanya ada rebound, dan ini juga ada rebound. Sayangnya reboundnya hari ini udah sampai di targetnya 50 retracement ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu barang-barang yang rebound itu mungkin bisa segera dipantau, dipetakan polanya, karena ya mungkin di 50 retracement ini besok atau hari ini pun juga udah kena take profit begitu. Memang tujuannya kalau ngelihat satu saham yang rebound, kemarin kan ada sinyal doji ya, butuh konfirmasi, tapi konfirmasinya dijawab dengan kenaikan seperti ini, artinya memang naik gitu. Sayangnya itu resistan-resistannya udah pada kena semua dan di 50 retracement dia balik arah ya.
Kemudian HMSP teman-teman, itu 3 hari bursa yang lalu dia sampai di support-nya, kemarin rebound, butuh konfirmasi karena belum jelas ya, karena rebound-nya kan hanya sampai di resistan sebelumnya tepat, dan hari ini sedikit lebih tinggi. Resistan berikutnya 944, targetnya di 955 teman-teman ya. Kemudian Good Garuda Food ini kalau di saya itu biasanya kalau saham yang turun, ada apa atau turun ARB 2 hari, 3 hari, saya selalu pantau apakah mungkin ada potensi rebound begitu. Nah, ini sih udah ada rebound tapi, kita lihat dulu deh begitu ya. Ini barang yang bergerak di luar range itu saya sangat suka ya, tapi biasanya saya lebih hanya ke trading cepat aja begitu, jangan di-skip kecuali mungkin, eee, memang misalkan ada yang lepas barang atau salah enter kan begitu, kira-kira begitu. Jadi biasanya kalau ada saham yang turun dalam begini orang-orang kan mencari penyebabnya dulu, ada apa sih gitu loh. Kalau teman-teman yang tahu penyebabnya silakan untuk komentar, begitu beri komentar, saya nggak cukup waktu untuk membaca berita. Nah kemudian Akses, ini saya dulu pernah masuk tapi saya cut ya teman-teman. Eee, Gagal naik, ini sudah 2 hari rebound, hari ini sih masih belum jelas, karena resistannya aja nggak dilewati 443, berikutnya 475 teman-teman, resistan berikutnya 501. Kemudian SSMS, ini ingat ya pesan saya kemarin bahwa ini barang kalau turun itu biasanya rebound, ini juga udah rebound. Ya ini trading-an sifatnya untuk barang-barang seperti ini. Oke baik teman-teman, sementara memang pergerakan market sahamnya ya, pergerakan, indeksnya memang masih belum jelas. Kalau teman-teman bisa lihat pergerakannya masih belum jelas, bahkan juga, saya nggak tahu juga apakah akan ada yang namanya window dressing untuk akhir tahun ini. Piala Dunia udah selesai tanggal 18 kemarin, memang sehari sebelumnya yaitu hari Jumatnya banyak saham-saham big cap yang bergerak, tapi saat ini juga udah mulai melemah lagi begitu. Komposisi pergerakan saham itu hari ini agak kurang ini ya, karena kenaikan IHSG ini adalah didorong ini ya, saham-saham satu saham aja yang kenceng yaitu Bian, sedangkan saham yang lain kurang kompak. Seperti banking ini kurang kompak seperti itu ya. Pergerakannya kira-kira begitu, memang masih belum begitu jelas apakah akan ada tarikan akhir tahun. Oke baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.